Nona arsitek yang baik hati. Pagi itu setelah Leon bangun dari kamar Jovita, ia sengaja buru-buru bangun agar Jovita tidak sadar kalau ia juga tidur bersamanya malam itu. Pagi itu duduk di taman di lantai 1. Matanya menyelidiki bagaimana Salsa melakukan aksinya dengan nekat. Padahal ia tahu ada kamera di mana-mana yang mengawasi semuanya. Leon duduk santai, meminta sarapan dibawa ke sana. Tidak lama kemudian Jovita bangun. Ia berjalan buru-buru menuju lapangan di belakang rumah. Mau ngapain dia? Saat Jovita berjalan buru-buru, ia mengikutinya. Ternyata Jovita memungut anak kucing yang ingin digigit anjing pemburu milik Leon. Oh, apa kamu juga tidak punya keluarga? Jovita menggendong anak kucing di dadanya dan mengomeli Iwan yang membiarkan pitbull yang ingin menggigit anak kucing tersebut. Kak Iwan, kenapa diam aja saat anjing itu ingin menggigit anak kucing ini? Iya, itu anak kucing doang, Non. Biarkan saja, biar tidak ada lagi yang berkeliaran di sini. Kasihan Kak Iwan, tidak ada keluarga sama seperti aku. Hanya anak kucing, Non. Kucing liar di jalanan sana banyak berkeliaran. Beda, Kak. Kalau di jalanan sana, aku nggak apa-apa. Tapi sekecil ini datang ke sini. Lalu apa yang Non lakukan? Bos tidak suka dengan kucing. Dia sukanya anjing. Dia tidak akan mengganggu bos kok. Aku akan membuat rumahnya di sini. Tapi Non, tidak akan ada masalah, Kak. Aku yang akan membuat kandang di sini jauh dari rumah. Pinjamkan aku gergaji dan alat-alat tukang dan papan. Ah, maksudnya Non mau buat sendiri? Kak Iwan tidak tahu ya. Saya ini sarjana bagian tukang, ucap Jovita tertawa. Iwan memberinya beberapa lembar papan dan seng. Wanita cantik lulusan arsitek itu melipat lengan bajunya dan ia mengerjai beberapa lembar papan dan triplek. Aksinya mengundang perhatian anak-anak buah Leon yang saat itu sedang olahraga di lapangan. Non Hara bisa pegang gergaji. Iwan tertawa takjub saat wanita cantik itu tiba-tiba menjadi tukang. Dia lulusan arsitek. Jidan yang memakai penyangga lengan ikut mendekat. Daripada kalian menonton aku, mendingan bantuin cat dan bantuin paku ini. Tapi masalahnya, bos takut marah, Non. Tidak akan mengganggu Kak Iwan. Aku yang akan tanggung jawab kalau bos marah. Bu Atin penasaran melihat mereka pagi-pagi sudah dibuat sibuk sama Jovita. Leon hanya melihat dari atas, tidak mengatakan apa-apa. Aku butuh jaring kecil, ada nggak? Rico melirik Leon yang duduk santai di lantai di taman memegang sebuah buku untuk ia baca. Tetapi walau ia memegang buku, matanya selalu melirik apa yang dikerjakan Jovita di lapangan belakang. Leon hanya mengangguk kecil tanpa setuju saat Rico menatapnya. Baiklah Wan, tolong beli apa yang dibutuhkan Non Hara. Ah, boleh. Rico mengangguk mengarahkan kepalanya ke arah Leon. Jovita tidak hanya memiliki cinta dan kehangatan pada manusia. Ia dan ibunya dulu dikenal pecinta binatang. Dan ibunya juga punya rumah penampungan kucing dan anjing liar. Tidak heran Jovita meneruskan kebaikan sang mama. Berkat bantuan anak buah Leon, satu rumah kucing berwarna putih sudah selesai. Jovita meletakkannya di bagian paling belakang rumah. Wah, rumah buatan arsitek memang beda ya, lebih keren, puji Iwan. Akhirnya sebuah rumah kucing buatan Jovita Hara selesai juga.
Melihat kondisi Jidan yang belum bisa menggerakkan tangannya, terpaksa Leon membawa anak buahnya yang di Kalimantan itu untuk ke Jakarta, termasuk Kenjo, lelaki bertubuh besar yang uangnya dicuri Jovita saat melarikan diri dari Kalimantan datang ke Jakarta. Baru juga lelaki bertubuh tinggi itu tiba, tetapi sudah mendapat hukuman dari Leon. Penyebabnya sangat sepele. Rico, Tony, Iwan, Jidan, Kenjo, kelima lelaki ini sudah sangat lama bekerja dengan Leon. Kenjo dan Jidan kepercayaannya di Kalimantan, dan Tony, Iwan, Rico yang memegang kendali di Jakarta, dan Santo di Jogja. Semua yang bekerja padanya sangat setia, karena Leon memberi materi yang melimpah untuk semua anak buah. Kepercayaannya tetapi sebagai imbalannya kesetiaan. Jika ada yang mengingkari dan berkhianat akan lenyap dari muka bumi tanpa jejak. Kenjo dan anak-anak yang lain duduk di kursi di dekat pos. Jovita datang karena ia merasa bosan di kamar. "Non Hara kenal dia nggak?" tanya Iwan menunjuk lelaki yang sedang membelakangi mereka. Ken berbalik badan. Seketika Hara menutup mulut merasa malu. Dia ingat persis lelaki yang tubuhnya berat hampir 1 ton saat ia angkat ke mobil malam itu. "Bang Kenjo? Oh, jadi Non Hara. Dilihat secara langsung sangat cantik," ucapnya bersemangat meraih tangan Jovita memberinya kecupan. Leon yang melihatnya hanya mendengus kecil. "Playboy kadal," ucapnya menatap sinis. "Ken, kendalikan dirimu, jangan cari masalah," Iwan mengingatkan karena Leon melihatnya dari dapur. "Tapi benar loh, Mbak Hara ini sangat cantik," ucapnya belum mau melepaskan tangan Hara. Ia mencari masalah untuk dirinya sendiri. "Ini orang cari masalah." Rico greget melihat tingkah Playboy Kenjo. Ia tahu ada mata yang mengawasinya dengan tatapan ingin menelannya. Jovita selalu bersikap ramah dan baik sama siapa saja. Ia tidak marah saat tangannya dipegang Ken. Ia menganggapnya hanya bercanda. "Bang Ken, aku minta maaf karena saat itu mengambil uang milikmu," ujar Jovita merasa tidak enak. Apalagi saat Leon menyebutnya pencuri. "Oh, tidak apa-apa, Non. Justru aku ingin memberimu hadiah kecil. Semoga kamu suka. Karena malam itu Mbak Hara menyelamatkanku." Ia mengeluarkan dari kantongnya sebuah gelang yang sangat cantik dengan karakter nama Hara. Semua anak-anak yang lain saling menatap dan mulai garuk-garuk kepala dengan sikap gelisah karena kelakuan Ken. Mereka sudah yakin lelaki yang satu ini akan kena batunya nanti. "Ini buat aku." "Oh, ini cantik banget," ujar Hara memegang tangan Ken dengan perasaan senang. "Mbak suka." "Suka banget aku dengan gelang unik seperti ini." Hara tertawa bahagia saat semua anak buah Leon tidak menaruh dendam padanya. Ken dan Jovita mengobrol akrab dan saling bercanda. Kenjo lelaki yang humoris sama seperti Damian dan Iwan. Sedangkan Ken dan Rico memiliki sikap tenang, tidak banyak bicara. Anak buah Leon memiliki sikap yang beragam-ragam. Jovita masuk ke dalam rumah menemui Bu Atin. Sementara anak buah Leon masih duduk santai setelah masalah yang disebabkan Hara beberapa yang lalu. Leon memilih banyak bekerja dan mengawasinya dari rumah. Biasanya hari Sabtu anak buah Leon mendapat jatah libur. Namun kali ini tidak. Mereka semua berjaga di rumah. Melihat Kenjo sangat akrab dengan Jovita, Leon merasa tertantang seolah-olah tidak mau kalah dengan anak buahnya. Saat Jovita kembali ke rumah, sekarang gantian Leon yang datang. Ia terlihat sangat keren dengan setelan jas street berwarna hitam, memperlihatkan otot-otot dada. Dan dipadukan dengan celana pendek kasual, membuatnya terlihat sangat berbeda. Gayanya terlihat seperti lebih muda dan keren. Ini pertama kalinya Leon tampil seperti ini,
dan tidak tahu apa yang membuatnya mengubah penampilannya seperti anak muda. Biasanya ia selalu terlihat berpenampilan kemeja dan jaket hitam. "Bos, ya selamat datang Ken di Jakarta." "Iya bos." Ken menggaruk santai. "Apa kamu capek Ken?" "Oh, tidak bos, tidak capek." "Oh, baguslah Ken, saya punya pekerjaan kecil untukmu." "Apa itu bos?" "Saya ingin kamu memindahkan batu-batu ini semua ke halaman lapangan belakang, lakukan dengan sendiri." "Hah?" Ken melirik anak-anak yang lain. "Lakukan sendiri Ken, anak-anak yang lain sudah capek." Rico dan yang lainnya menahan tawa saat Ken mendapat hukuman karena berani-beraninya memegang tangan Jovita. "Aku sudah bilang tadi bro, lu gak mau denger sih." "Syukur," ujar Iwan saat Leon sudah pergi. Mereka semua sudah paham siapa Nonhara. Hanya bisa menertawakan Ken yang kena hukum karena berani-berani menyentuh milik bos naga.